Ini kebetulan udah banyak saksinya, ada supir bus sama kenek bus. Jadi bis itu ada 3, supirnya 2, keneknya 1, sama orang Jepara itu banyak. Pasti kalau melihat ini pasti akan saya kasih tahu dan pasti dia akan nostalgia dengan cerita ini. Karena pasti keinget. Karena ini yang ngalamin bukan saya saja. Pengen mangan mas, mau makan, pakai bahasa Jawa ya. Pas dia balik badan, matanya 1 doang bang, satunya lagi hancur banget. Hidungnya nggak ada bang, tapi mulutnya sampai sini, ada taringnya sini. Ininya bang. Dan apa namanya? Pada waktu balik badan dia masih mainin rambut. Kamu pengen makan mas? Ini habis ini saya bikin. Astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi dong langsung. Allahu la ilaha illallah. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kayak biasa guys, malam Jumat waktunya sama narasumber. Kayak biasa juga, kalau di RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu, ya kayak gitu aja. Sekarang nih, gue udah kedatangan seorang legend bisa dibilang nih. Dia penulis horor di Twitter. Dan bisa dibilang juga dia ini aktivis ya. Langsung aja kita sapa-sapa nih. Halo Mas Bian. Halo Bang Fajar. Kenapa Mas suka nulis horor di Twitter sama aktif juga di dunia politik? Waduh. Apa dua-duanya sama-sama horor? Aduh. Sebenarnya saya itu bukan hobi nulis di Twitter sebenarnya Bang. Saya itu sebenarnya iseng waktu itu, gabut ya udah cerita tentang pengalaman saya gitu kan pada waktu kejadian horor di kehidupan saya. Ternyata respon di Twitter sangat ramai. Bikin ketagihan. Akhirnya saya karena banyak kejadian horor yang saya alamin, jadi ya saya habis rame lanjut bikin cerita lagi sampai sekarang. Oh gitu. Kalau aktivis mah ya kita ngikutin alur kampus aja kita Bang. Oh gitu ya. Iya. Bawaan kampus ya. Serem-serem mah emang dua-duanya serem. Tapi lebih serem yang... Nah, Bang Bian ini juga kan pernah punya pengalaman horor di Alas Roban. Betul. Katanya itu sampai mampir ke warung jin ya? Ya. Karena kan ini biasanya Bang, kita kan hanya baca terus juga nonton-nonton film tentang hal tersebut. Ya. Ternyata Bang Bian sendiri mengalami gitu. Pengalaman itu. Apalagi Alas Roban itu banyak kali warung-warung yang sekarang udah tutup Bang. Oh. Kalau dulu mah rame Bang. Loh, malah ramean dulu? Dulu ramean dulu. Sekarang kan udah banyak tol Bang. Itu Jadi, tahun berapa ngalamin saya mampir ke warung jin itu? Tahun 2017-an Bang. 2017? 17-an. Dan itu tol itu masih Brebes ke Semarang itu belum ada. Tol Brebes sudah ada, tapi Brebes yang ke Semarang itu belum ada. Jadi kalau bis yang keluar dari tol Brebes itu, keluar itu harus lewatin jalan Pantura dulu. Nah, melewati Alas Roban itu. Oke, tapi ini saya mau nanya juga ya Bang, kan saya belum pernah lewat situ. Ya. Nah, katanya Alas Roban dulu sama sekarang tuh udah beda. Sekarang katanya udah nggak seserem yang dulu, itu bener? Bener Bang, sekarang itu kalau kita tahu ya Bang ya, jalur di Alas Roban itu ada 2 Bang, jalur utara sama selatan. Dan jalur utara itu yang biasanya dilewatin sama penghuni-penghuni lama kayak truk gede, kontainer gede gitu loh Bang, truk itu. Dan bis kadang, kalau jalur selatan itu yang agak ramean itu yang udah agak terang. Dan itu biasanya dilewatin sama mobil-mobil. Tapi berarti masih ada yang lamanya ya? Ada. Yang penerangannya masih minim itu ya? Iya, masih ada Bang sampai sekarang masih Bang. Ada ya. Dan sekarang yang banyak kalau misalkan kita ke Jawa Tengah itu ya karena dari Jakarta biasanya langsung lewat tol Bang, nggak sampai lewat Alas Roban sekarang. Iya. Jadi ini menjawab rasa penasaran gue, mungkin juga teman-teman yang nonton. Iya. Ditahan dulu ceritanya Bang Bian. Siap. Nah,
Sebelum dimulai kayak biasa ya, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue nih, dari Aditya, sama mampir ke TikTok RJ5 di mana gue tuh suka cerita-cerita horor yang nggak ada di YouTube. Jadi jangan lupa di follow, semua gue taruh linknya di deskripsi. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Boleh diceritain Mas Bian, awal kisahnya tuh kayak gimana? Dulu waktu saya kuliah di Jakarta, ke tempatnya di daerah Tangerang Selatan, saya berdomisili di daerah Ciledug, di rumah tante saya. Nah, pada itu saya kangen sama kampung halaman saya. Akhirnya saya berniat untuk pulang. Akhirnya saya memesan tiket bis dong pastinya, karena saya pada waktu itu saya lebih nyaman di bis. Pada waktu itu ya akhirnya sore itu saya memesan bis untuk keberangkatan Jakarta-Jepara. Berangkatnya sore itu bang, saya akhirnya tiket bis, saya beli, habis itu saya naik bis dari Ciledug. Tapi kebetulan habis itu kita transit dulu di Pasar Jumat. Itu berhentinya sangat, pada waktu itu lama banget lah. Habis itu Kampung Rambutan, ke pasar apalagi gitu, saya kurang tahu karena kan saya di bis, ya udahlah nikmatin perjalanannya aja kan. Dan akhirnya tiba-tiba itu udah maghrib dan udah masuk di tol. Nah setelah udah maghrib itu pasti kan malam kan bang, karena malam akhirnya lampu bis itu dimatikan. Lampu bis dimatiin itu, lalu saya refleks karena udah ada azan maghrib, saya sholat dulu bang di bis karena nggak bisa dikodok kan. Nah pada waktu itu bis itu kondisinya sangat sepi. Cuma ada 6 orang doang dari bangku 20 berapa gitu. Cuma ada 6 orang doang. Duduk di mana? Duduk di tengah-tengah, dekat toilet. Di tengah-tengah. Toilet ada. Di bis di tengah ada. Ada. Jadi bis yang sekarang itu yang udah normalnya, udah modernnya itu ada yang di toilet di tengah, di sebelah kiri, sama di belakang bang. Itu kebetulan bisnya itu toiletnya ada di sebelah kiri, bawah gitu. Sholat maghrib, saya ambil wudhu dulu dong bang. Karena nggak ada airnya, saya minta air aqua lah gitu, air aqua ke kenek. Mas, saya minta air dong, air aqua besar gitu buat wudhu nih mas gitu kan. Untuk sholat maghrib di situ kan. Ya karena keterbatasannya tempat juga ya mungkin kan saya sholatnya sholatnya di tempat bangku saya itu. Nah, akhirnya saya sholat bang. Di bangku bis ini, sini sendiri, dan kebanyakan orang pada di depan. Ini deret berapa? 2, 3? Dua. Nah, orang-orang kebanyakan di depan, yang tengah saya aja bang, belakang nggak ada. Udah habis itu saya mau sholat nih bang, sholat di bangku sini ngadep ke bis. Saya niat kayak gini bang, saya sholat maghrib, Allahu Akbar. Saya niat sholat maghrib, nah, habis itu Allahu Akbar kabiru. Nah, karena sholat saya kan agak nunduk kan gitu bang, saya agak nunduk. Di telinga saya itu udah ada yang kayak niupin angin bang. Niupin perlahan-lahan di telinga saya. Aku kira AC bang, dari atas bang. Aku kira dari AC di atas. Saya biarkan kan. Wah dingin banget kan. Ya sholat bang. Sampai rakaat terakhir. Sampai rakaat terakhir itu kita ruku. Kita sholat. Habis itu ketika ruku. Itu ketika ruku tuh kan subhanarabbiyal azim. Nah, pas ketika saya ruku itu tiba-tiba suara angin itu makin kencang, Bang. Ada suara ketawa kecil. Saya lagi ruku itu, Bang. Posisi ruku, tempat duduk, saya sholat. Ada suara ketawa kecil, Bang. Pada waktu itu kan bis biasanya dingin bang, hawanya pada saat itu senyap banget, hawanya kayak udah keringet dingin. Saya nggak berani waktu itu, nggak berani langsung bangkit lagi untuk sholat kan. Saya masih ruku kayak gini kan. Ya saya langsung baca yang awalnya langsung baca doa ruku, saya baca ayat kursi bang di situ kan. Allahu la ilaha illallah. Udah nggak digangguin lagi tuh bang. Pas udah nggak digangguin lagi,
Saya akhirnya perlahan bangkit. Sami Allah. Pas itidal itu bang, di depan saya itu kan kursi bang. Ternyata ada kepala kebalik bang. Ada kepala terbalik, mukanya berantakan, cuma mulutnya sampai telinga ini bang. Jadi pas kita, kan ini kan kursi bang. Pas kita bang. Astagfirullahaladzim. Saya teriak bang itu bang. Wah! Teriak kenceng banget itu. Sampai orang-orang yang ternaik sama supir bus, itu ada apa gitu. Belakang ada apa gitu. Teriak bang refleksnya. Wah! Astagfirullahaladzim gitu. Pada dateng gitu. Onopo mas, onopo, ada apa gitu katanya. Nggak apa-apa pak. Tadi cuma abis nonton ini film horor gitu, kaget ada refleks gitu. Saya nggak tahu itu bang, penampakan di bis atau apa. Tapi ya karena saya sholat itu, sehabis ruku saya digangguin sama gitu. Bayangin bang, lagi sholat kayak gini, bangku kan, Sami Allah, ada kepala kayak gitu. Astagfirullah. Kepalanya kebalik lagi posisinya. Kebalik gini, lagi senyum bang. Gitu ketawanya, anjir, ya Allah. Batal sholat itu dong? Batal pasti bang. Udah rakaat terakhir itu bang. Akhirnya setelah selesai, saya pindah duduk depan. Pak, saya duduk depan nggak apa-apa ya pak? Takut bang. Di panjang pikiran saya udah nggak ada orang gitu. Akhirnya saya duduk di bagian depan agak nomor 3 sama 4-an. Akhirnya pas udah masuk tol, udah lewatin tol Cipali, saya tidur. Setelah bangun tidur itu ternyata udah sampai di Brebes bang. Udah di Brebes. Brebes kita keluar tol. Pada waktu itu bis itu nyediain makanan di rumah makan. Kita makan dulu pastinya. Makan dulu. Pada waktu itu saya masih masih nggak terlalu curiga lah ada penampakan apa. Udah nggak mikirin itu. Pokoknya udah lapar makan. Karena kalau udah lapar udah nggak mikirin penampakan bener. Sekitar jam berapa nih? Itu malam bang, jam 11-an. Oh jam 11-an. Itu udah jam 11-an. Karena sebenarnya tuh bis udah agak udah agak bermasalah waktu berangkat itu. Pokoknya jadi kayak di tol itu sering berhenti juga bang. Sering berhenti juga di Cipali minggir dikit ada masalah kayak gitu. Jadi sampai jam 11-an gitu baru sampai Brebes. Akhirnya setelah makan, kita lanjut perjalanan bang. Pada waktu itu, tol Brebes ke Semarang itu belum ada. Brebes Pemalang itu belum ada. Akhirnya bis yang keluar tol Brebes itu langsung masuk ke Pantura, jalan Pantura. Dan setelah sampai Batang, pasti sebelum melewatin Batang, kita harus melewatin Alas Roban itu. Alas Roban itu kebetulan ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kalau mau info ya bang ya. Dan kebanyakan banyak cerita-cerita mistis yang pada mengangkat kisah-kisah supir truk, kisah-kisah supir bis yang bahwasanya Alas Roban itu memang mistis dan memang itu kejadian. Bahkan pengendara pribadi juga banyak. Banyak bang. Ada yang ada yang berangkat sendiri sopir ternyata bawa pocong, itu banyak. Dan ternyata pada waktu itu saya juga ngalamin sendiri. Jadi pada waktu itu bis malam itu yang ini kebetulan udah banyak saksinya, ada supir bus sama kenek bus. Jadi bis itu ada 3, supirnya 2, keneknya 1, sama orang Jepara itu banyak, orang 5. Sebagai saksi saya itu masih hidup sampai sekarang. Pasti kalau melihat ini pasti akan saya kasih tahu dan pasti dia akan nostalgia dengan cerita ini. Karena pasti keinget, karena ini yang ngalamin bukan saya saja. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Gimana tuh bang? Jadi pas di Alas Roban itu kita masuk ke Alas Roban. Saya nggak tahu di jalur mana bis itu lewati, tapi feeling saya itu ada jalur utara yang minim penerangan. Jalur selatan udah agak penerangannya udah agak ini. Jalannya masih
rusak apa udah bagus ya saat itu? Dan itu masih saat itu karena kondisinya hujan bang, jadi banyak yang bolong-bolong bang. Jalur alas roban itu kan nanjak bang. Nanjak itu kalau misalkan ada lubang itu kan pasti berhenti bang kalau truk gede atau bis gede. Jadinya yang bikin lama dan truk kayak gitu kan pasti berhenti dulu bang. Kalau nggak agak minggir terus jadinya kayak di tengah-tengah kayak gini itu berhenti bang, itu yang bikin lama bang. Nah kebetulan saya punya di bis yang saya tumpangin itu lewat jalur lama yang minim penerangan tetapi banyak warung. Pada waktu zaman dulu mungkin karena jalur alas roban ramai, jadi banyak sekali orang-orang yang jualan warung di pinggir jalan, es kelapa, mie instan kayak gitu, dan banyak sekali, dan itu bukanya sampai 24 jam bang. Kebetulan pada waktu itu memang udah habis hujan, jadi pas saya di tol itu saya nggak tahu kalau di alas roban itu ternyata udah hujan, jadi udah bekas-bekas hujan, jadi warung mungkin kan tutup bang. Pada waktu itu mungkin warung emang pada tutup bang. Karena hujannya deras ya? Deras banget mungkin bang, soalnya banyak genangan. Di alas roban yang jalannya kayak gitu banyak genangan bang, saking derasnya. Itu yang kayak lihat dari pinggir naik bis itu kan. Akhirnya pada waktu saya naik bis di alas roban itu, pas nanjak, itu bis mulai agak mandet lagi ada permasalahan lagi di supirnya, di kopling. Di kopling. Apalagi tanjakan. Dia mainin kopling. Kok nggak masuk koplingnya gitu kan, mau nanjak mau nurunin kopling kok kayaknya ada yang kesulitan gitu pas nanjak. Nah pas waktu itu akhirnya saya melihat di sebelah alas roban, jadi alas roban nih bang, alas roban kalau misalkan orang yang nggak tahu, alas roban itu sekelilingnya itu hutan-hutan bang, hutan-hutan doang, jadi kayak aura mistisnya kelihatan. Apalagi kalau dari tengah-tengah alas roban itu jalannya mengecil dan di kanan kiri itu cuma hutan-hutan aja. Itu serem banget. Nah, ketika bis mulai masih dibenerin untuk masalah koplingnya, saya ngelihat di pinggiran jalan itu ada anak kecil 5. Malam-malam jam 1-an itu udah sampai Batang, ada anak kecil 5 di pinggir jalan. Saya lihat dari bis, ada anak kecil 5 gitu malam-malam ngapain gitu kan. Pas bis masih benerin kopling itu, anak kecil itu ngeliatin saya bang. Kayaknya sih ngeliatin saya gitu. Anak 5 itu pada waktu itu mukanya pada nggak ada bang, hancur semua. Ada kepalanya yang tinggal separuh. Hah? Iya bang. Jadi di anak 5 itu kalau istilahnya nggak genep kalau kata orang Jawa. Jadi nggak lengkap. Banyak yang tangannya nggak ada, badannya tinggal setengah. Itu 5 jajar di pinggir bis. Itu ngeliatin saya bang. Di dalam momen bis itu lagi benerin kopling itu bang. Bayangin, ini ada apa sebenarnya gitu kan. Saya mikir, anak kecil 5, penampakan, ini ada penampakan kok bis masih kayak gini gitu kan. Terus saya ngomong ke supir, Pak, saya ke depan, Pak, benerin ini Pak, baca istighfar dulu sama syahadat Pak, atau enggak baca buat dilancarin gitu Pak. Kok kayaknya saya ngeliat anak kecil gitu Pak. Ngapusi aja, bohong aja, ada apa tah gitu kan. Ini lo masalah kopling gitu, ini lo masalah kopling aja gitu kan. Udah tapak gitu kan. Supir ini masih hidup sampai sekarang, supir bis Jepara Jakarta tuh, dia tuh awalnya ngeyel. Pak, ini tuh ada penampakan gitu kan, di pinggir jalan gitu kan. Baca syahadat aja Pak, kalau enggak ayat kursi gitu kan. Kata dia? Saya, Bang, Pak ini aja Pak, baca ayat kursi enggak syahadat Pak. Ini tuh kayaknya diganggu sama orang-orang sini gitu, makhluk-makhluk sini gitu. Masih ngeyel, iki lo masalah kopling toh gitu kan. Ini lo masalah kopling aja gitu kan katanya. Udah tapak gitu kan. Akhirnya baca syahadat itu. Saya dengar dilihat dari mulutnya kayak udah. Tiba-tiba lancar, Bang. Tiba-tiba lancar, aku ngeliat anak kecil tuh. Udah nggak ada gitu kan. Berarti udah alhamdulillah nih bis nih udah bisa dibenerin. Berarti gangguan tadi itu saya curigain gara-gara anak kecil itu tadi.
anak kecil 5, jejer cewek cowok. Itu badannya nggak lengkap semua itu bang. Badannya nggak lengkap? Nggak lengkap. Mata nggak ada, mukanya nggak ada, palanya tinggal setengah. Entah itu korban kecelakaan atau apa, kayak kurang tahu sih bang. Saya dilihat penampakan kayak gitu kan otomatis bang sopir gitu kan. Sampai itu duduk di sebelah kiri, sebelah kanan? Saya sebelah kiri. Tapi nggak sampai dekat kaca. Jadi di agak di pinggir tengah. Kalau di bis itu kan ada dua-dua. Yeah. Nah saya di sininya nih bang, di pinggir situnya. Nah ini kan bisa ngeliat tengah, bisa ngeliat kaca. Nah pas mau turunan batang itu bang, bis berhenti lagi. Ini masalahnya atau apa saya kurang tahu bang. Saya ngeliat sekeliling, nggak ada penampakan. Berarti bukan penampakan ini. Akhirnya bis berhenti bang. Katanya masalah mesin katanya. Mogok nih? Mogok. Nggak tahu masalah apaan. Akhirnya kita turun semua bang. Kita turun semua, penumpang itu turun semua. Akhirnya kita kan katanya mogok itu kisaran 1 jam sampai 1,5 jam. Lama dong bang. Pada waktu itu tengah malam. Lapar saya bang. Tadi ingat kata-kata saya tadi pertamanya. Kalau misalkan kita udah lapar, kita bodo amat. Mau itu penampakan, mau itu serem. Kita ya bebas aja, kita langsung makan gitu. Pada waktu itu ada yang lagi rokok, ada yang lagi lagi santai. Tapi yang personil bis itu yang supir 2 sama connect tadi benerin mesin itu. Kita penumpangnya kayak telantar gitu bang. Ada yang tidur di bis, ada yang keluar gitu. Saya kebetulan keluar, lapar. Kalau sendiri saya memang agak takut juga. Walaupun saya memang pernah bisa lihat gituan, pernah lihat penampakan gitu, saya tetap masih takut, jujur. Akhirnya ketika saya lapar saya ngajak orang, namanya Pak Wawan. Ini nama samaran ya Pak Wawan. Saya kasih nama Pak Wawan lah. Itu dia sama-sama lapar bang. Pas sama-sama lapar kita nyari warung bang. Kita ngeliat sekeliling, nggak ada warung, tutup semua. Habis hujan mungkin kan. Penerangannya masih minim itu bang, cuma ada penerangan bekas-bekas warung yang tutup. Kiri kanan juga masih hutan lebat. Iya, masih hutan lebat. Kalau sekarang mungkin orang-orang pada nggak tahu, mungkin kalau orang-orang yang misalkan belum pernah ke Alas Roban atau mungkin sekarang kan pada lewat tol bang. Iya. Kalau zaman-zaman dulu sebelum ada tol itu pasti ngelewatin Alas Roban. Nah, balik lagi bang, ketika saya nyari makan itu di warung sama Pak Wawan itu, saya akhirnya menemukan ada warung di agak pelosok di Alas Roban, masuk dengan warung yang berlampu kuning, lampu yang dulu tuh bang, kayak gini cuma agak redup lagi. Petromak gitu? Bukan, iya lampu kuning 5 watt itu loh bang. Oh iya. Kayak buat netesin telur. Iya. Nah ya itu, saya ngeliat dari dalam Alas Roban, itu warung Pak gitu kan. Kita ke sono gitu kan, tapi pakai bahasa Jawa lah gitu kan. Akhirnya kita masuk bang, nyari. Agak masuk itu kisaran berapa meter ya? Jauh lah bang, dari pinggir jalan itu agak jauh bang. Jadi kita masih masuk ke dalam hutannya nih? Masuk cuma masih kelihatan jalan. Tapi kalau agak masuk kayak gitu bang. Cuma dari jalan itu kelihatan ada warung lampu kuning gitu bang. Ya udah saya kan otomatis masuk. Apalagi pintunya kebuka bang. Warungnya kayak gimana? Kayak warung biasa? Warung biasa. Tapi pakai lampu kuning kayak gitu. Kita masuk sama Pak Wawan sambil lapar. Akhirnya kita masuk ke warung itu, sepi, etalasenya kosong, nggak ada air minum, nggak ada air apa. Bu, Pak, mau makan nih gitu kan. Assalamualaikum, kula nuwun gitu kan. Nggak ada orang, nggak ada yang jawabin. Pas kita nunggu sama Pak Wawan itu duduk dulu, tiba-tiba ada yang nyuci piring bang di belakang. Nyuci piring di belakang. Nah, karena ada orang, kita langsung samperin ke dapur bang, pelan-pelan. Kita ke dapur. Nah di situ ada ibu-ibu ngadep ke sono, berarti ngebelakangin kita. Ngebelakangin kita itu dia lagi nyuci piring. Kita lihat dari belakang situ sih bang. Jadi ibu-ibu itu ngadep ke sono, lagi nyuci piring. Karena ada orang, saya otomatis ngomong dong, Ibu, saya mau makan ini nih. Pak Wawan, mau pesan apa Pak? Aku pesan ini. Sama ini Pak Wawan mau pesan ini. Ibu, niki kula mesen mangan Bu. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ini saya mau mesen makan Bu. Gitu kan. Dia nyuci piringnya berhenti. Piringnya ditaruh, dia kayak ngadep ke depan gitu bang.
Padahal ngadep ke depan itu tembok bang. Di sini wastafel, ini tembok. Pas dia ngadep ke sini, setelah nyuci piring, saya ngeliat anggukan dia dari belakang. Oh siap ya. Ini saya langsung ke depan dong, ke tempat duduk warung makan itu. Jadi kalau kayak warteg gitulah bang. Iya. Warteg kan etalasenya banyak tuh bang. Tapi etalasenya kosong. Ya udah kita tunggu di depan situ. Nah kebetulan pada waktu itu sebelum kita pergi ke depan warungnya situ, ke tempat makan gitu, ada anak umur 15 tahunan, tinggi kurus, pakai sarung, pakai kaos biasa gitu. Nemenin ibu itu. Tiba-tiba ada anak remaja yang kurus itu. Jadi setelah anak remaja itu nemenin ibu-ibu yang itu, saya ngeliat, oh udah ditemenin, berarti mau dibikin masaknya itu. Akhirnya kita tungguin bang. 15 menit saya tungguin, nggak dikasih makan sama sekali. 20 menit, nggak dikasih makan sama sekali. Kita keluar warung bentar bareng. Kita keluar warung bentar, kita ngeliat bis, masih dibenerin. Emang menjorok ke alas roban situ masuk, cuma kalau kita ngeliat bis masih ada. Jadi pada waktu itu udah setengah jaman lah, udah kita langsung nggak sabar, kita langsung ke dapur. Ternyata ibu-ibu dan mas-mas itu ngebelakangin kita bang, di samping wastafel yang dia lagi nyuci piring. Pakai baju apa? Kalau ibu-ibu itu pakai daster biasa bang. Kalau mas-mas yang remaja itu pakai sarung sama pakai kaos biasa. Tapi kebetulan dia ngebelakangin kita, jadi pada ngadep ke sono. Jadi belum melihat depannya ya? Belum. Nah setelah itu saya langsung dong konfirmasi lah ke ibu itu. Ibu kok makanannya belum dibikinin gitu, belum dibikinin, kenapa bu gitu. Pakai bahasa Jawa tapi bang. Tiba-tiba pas dia mau nengok, mau dibikinin gitu, dia rambutnya kan panjang bang. Jadi itu ibu-ibu itu pakai daster, rambutnya panjang, belum dikuncir, sama mas-masnya itu di sebelahnya, pakai sarung, pakai kaos. Setelah saya ngomongin kalau saya lapar dan pengen makan, kok nggak dibikin-bikinin, tiba-tiba dia ngambil rambut kayak gini. Pengen makan mas, mau makan, pakai bahasa Jawa ya. Itu masih bagian di belakang bang, saya melihat di belakang. Ibu itu ngapain gitu kan, sambil mainin rambut kan. Dia bu, kalau pengen mangan bu kan. Sambil masih mainin rambut di belakang. Pas dia balik badan, matanya satu doang bang, satunya lagi hancur banget. Hidungnya nggak ada bang, tapi mulutnya sampai sini, ada taringnya sininya bang. Dan pada waktu balik badan dia masih mainin rambut. Kamu pengen makan mas? Ini abis ini saya bikin. Astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi dong langsung. Allahu la ilaha illallah. Si mas-mas itu tiba-tiba balik badan bang. Tiba-tiba balik badan, itu ternyata bukan mas-mas biasa bang. Pas dia balik badan itu dia nyopot sarung. Ternyata kakinya bulu semua bang. Ini bulu semua bang. Tiba-tiba dia berubah jadi agak gede bang. Itu kayak menggede gitu. Emang tot gitu. 2,5 meteran ada bang. Tiba-tiba. Warung itu emang sebenarnya tinggi gitu bang. Cuma ya 2,5 meteran lah bang lah pokoknya. Jadi tiba-tiba gede, ngeliatin saya, matanya merah bang. Matanya merah, ada taringnya. Wow banget bang. Itu di dapur itu saya ngelihat, astagfirullahaladzim, itu siapa lagi ya coba kayak. Genderuwo itu bang. Akhirnya ibu-ibu itu masih mainin sambil nyamperin perlahan-lahan. Ini dibikinin sama anak saya. Ya si anaknya jawab, suara genderuwo itu bang. Jadi tiba-tiba yang awalnya badannya biasa aja seperti manusia biasa, itu 2,5 meter jadi bang, tinggi. Bawa golok sama celurit di sini bang. Nggak tahu senjata dari mana itu. Pokoknya ini bawa golok sama bawa celurit. Nyamperin kita bang, pelan-pelan bang. Langsung balik dong ke Pak Wawan. Pak, ayo pak balik ke bis pak. Balik ke bis pak, balik ke bis pak gitu kan. Saya satu kali sebat dulu gitu kan. Kalau bahasa Jawa satu kali sebat dulu gitu. Pak, iki ora warung biasa pak kan.
Iki ora warung temenan Pak, iki warung jin Pak, iki warung jin gitu kan. Iki warung jin, wis kini balik wae Pak. Warung jin ditah, bariki paling di keimangan, translate-nya habis ini paling dikasih makan gitu. Tunggu bentar. Tiba-tiba pintu ketutup Bang. Pintunya ada 2 ketutup. Tiba-tiba pintu ketutup, Pak Wawan mulai takutan kan. Pak Wawan ketakutan, dia ngeliat dari dapur. Ternyata genderuwo itu sama ibu itu mulai nyamperin ke Pak Wawan itu. Jalan tuh ke depan? Jalan, pelan-pelan tapi. Kalau si ibu itu melayang tapi, Mak. Soal genderuwo itu kayak... Gede banget itu, Pak. Dia nyamperin ke kita otomatis panik tuh, Bang. Apalagi pintu itu tiba-tiba kekunci, Bang. Ketutup. Lalu di dalam? Udah di dalam. Di dalam itu Bang, masih di dalam warung. Etalase iya, kayak warteg gitu Bang. Terus kalau warteg kan biasanya kan pintunya 2. Tengah-tengahnya pintu jendela kaca. Tutup ya. Kita ini Bang, karena udah mau deket ke kita, akhirnya kita langsung dobrak itu pintu. Dua-duanya nggak bisa Bang. Karena udah ada, kalau dari dapur itu ada pintu Bang. Kalau dari dapur itu ada pintu, mau ke etalase itu kan ada pintu. Nah dia udah sampai situ Bang. Itu makanannya sono. Kita dari belakang langsung duh, ini nggak bisa keluar itu. Nah si Pak Wawan itu refleks ngambil asbak. Ada asbak di situ Bang. Pecahin kaca di tengah itu. Pecahin, keluar. Pak Wawan itu sekarang lukanya di kakinya sobek gara-gara kena kaca yang itu. Sampai sekarang dia masih ingat itu gara-gara kejadian itu, lukanya itu sampai sekarang nggak hilang-hilang. Ya luka robek itulah Bang. Kita bisa keluar Bang akhirnya Bang. Buset, lu pecahin gede banget tuh? Iya, pecahin pakai asbak yang itu Bang apa? Asbak yang kaca. Bukan dari kaca, dari batu malah Bang. Oh, yang dari batu. Yang dari batu itu loh Bang, kayak pokoknya ada yang kayak keramik. Ada yang dari batu ya. Kita pecahin Bang. Der. 4 kalian lah. Pecah, kita keluar Bang. Sampai keluar warung gitu kita mau lari Bang. Tapi karena Pak Wawan emang agak susah karena kakinya sakit kena kacaan tadi, jadi agak pincang gitu larinya. Pas kita keluar warung itu kita noleh dulu Bang, saya noleh. Itu genderuwo sama si ibu-ibu itu masih ngeliatin. Loh kok nggak jadi makan gitu. Bayangin ada ibu-ibu di warung itu, senyumnya lebar banget, ada taringnya, mainin rambut, ngeliatin kita. Saya langsung lari dong Bang. Saya langsung lari sama Pak Wawan. Karena jarak itu agak jauh ke jalan Bang. Jadi di tengah-tengah ini hutan Bang. Saya lari kan. Ternyata saya bukan dikejar sama ibu-ibu sama genderuwo itu tadi. Ternyata pada waktu kita lari itu, kita dikejar sama pocong Bang. Jadi pas kita lari itu kan ada hutan-hutan banyak Bang. Saya noleh lagi dong Bang, apakah ini warung beneran nggak sih sebenarnya? Saya emang udah tahu itu warung jin gitu kan. Cuma masuk sampai kayak gini banget gitu loh. Setannya sampai kayak gini ganggu banget. Gitu. Cuman warung tutup aja tapi ada jinnya. Saya kurang tahu itu Bang. Hanya pas saya noleh masih ada warungnya. Tetapi pas aku lihat, astagfirullahaladzim, pocong Bang, ini melayang-melayang ada 3 atau 4 Bang, ngejar kita Bang. Di sini ada kuntilanak 2 ngejar. Jadi pas kita lari itu di sini pocong kayak melayang-layang gitu ke pohon-pohon. Yang kuntilanak itu juga dari pohon ke pohon melayang Bang, ngejar kita Bang. Terus yang dari belakang itu anak 5 tadi Bang, jalan ngejar kita. Bayangin kita dari warung mau ke jalan sono, kita takutan. Sini ada pocong, kuntilanak, anak kecil. Pocong kelihatan mukanya nggak? Nggak ada, melayang kayak gitu Bang. Astagfirullahaladzim. Saya lari Bang. Pak Wawan masih, aduh. Pak Wawannya itu kadang kocaknya itu apa namanya? Udah aku pasrah, aku udah pasrah, gak apa-apa dimakan sama setan gitu kan. Karena dia ngalamin sendiri kan sama saya gitu kan. Tuh kakinya berdarah-darah Pak Wawan. Berdarah itu. Karena kena kaca yang kaca warung tadi Bang. Yang tajam. Pas kita sampai di jalan Bang, bis itu tiba-tiba ledah jalan Bang. Loh. Jadi tuh pas kita sampai di jalan itu, bis itu udah berangkat. Tapi kebetulan pas jalannya udah masih pelan kan, kalau bis kan pasti kan awalnya pasti pelan dulu kan Bang, terus baru naik. Nah itu bis udah hampir udah mau jalan kayak gitu. Cuma udah jalan pelan-pelan. Pak,
Pak, saya manggil Grab ke jalan dong. Si Pak Wawan udah berhenti gitu. Pasrah gitu kan. Saya pasrah gitu kan. Saya langsung refleks ngejar bis itu kan. Saya lempar tuh di bodi belakang. Tek. Alhamdulillahnya bisnya itu nggak terlalu kencang, masih belum kencang, tapi masih bisa saya kejar kan. Saya lempar itu dok. Si kenek tahu. Weh, itu wonge, itu orangnya gitu kan. Tak luru kueng, tak cari kamu gitu. Tak cari gitu. Akhirnya berhenti bis itu. Nah si Pak Wawan itu saya samperin lagi dah. Pak. Kenapa Pak? Kenapa piye? Kenapa kaki saya sakit kok masih ditanya kenapa gitu kan. Saya ngeliat tuh masih masih agak ngejar gitu Bang, Pocong sama si kuntilanaknya. Pas akhirnya Pak Wawan itu sama saya pergi ke bis, kan bis udah sampai sana tuh Bang. Kita akhirnya kan ngejar bis itu kan udah bis berhenti ya udah kita jalan pelan-pelan gitu. Pas kita ngeliat ke belakang Bang, itu pocong pada berdiri, kuntilanaknya pada berdiri, sama anak 5 itu berdiri semua Bang, di dekat jalan, sambil ngeliatin kita. Kayak gitu. Jadi pas kita jalan ke bis, di pinggir jalan itu Bang, di pinggir jalan Alas Roban itu tuh pada waktu itu, karena abis hujan biasanya truk pada menepi Bang. Jadi yang lewat itu pada dikit. Kebetulan ada bis kita doang itu yang kebetulannya menepi. Akhirnya kita jalan. Pas kita jalan di pinggir jalan itu, kita masih ngeliat belakang, masih dikejar nggak gitu kan tiba-tiba. Dia cuma ngeliatin doang Bang, setan itu Bang. Dah, itu saya berkesimpulan kalau di situ ada termasuk warung jin. Karena nggak mungkin kalau misalkan misalkan warung itu punya penglaris Bang, setan nggak sebegitu banyaknya Bang. Kalau punya warung itu kalau misalkan warung itu ditempatin sama jin, dan jin itu nggak punya kemampuan untuk segitu banyaknya sabotase warung itu Bang. Itu banyak banget Bang. Memang Bian ini bisa ngelihat hal-hal kayak gitu dari dulu? Dari zaman ini, dari ayah saya, keturunan. Oke. Nah selanjutnya gimana? Nah setelah itu saya naik bis Bang. Pak Wawan habis itu dibenerin ditanya dong, kenapa kok berdarah? Iya. Gitu. Akhirnya kita diinterogasi lah istilahnya. Saya dimarah-marahin awalnya Bang. Dikira hilang atau enggak lama gitu kan. Atau enggak naik bis lain gitu. Katakan naiknya gitu. Dimarahin Bang kita Bang. Supir bisa makan. Emang nggak bilang dulu mau makan gitu? Enggak. Saya nggak bilang. Saya kira kan sebentar doang. Ya sebentar doang makan doang kan. Karena udah masih lama kan kayaknya. Ya udah masih bisa ngeliat warung bisnya itu. Ya udah kita nggak usah bilang-bilang gitu kan. Kita diinterogasi sama supirnya sama bisnya. Dimarah-marahin. Kamu tuh gini, dicariin ini nggak tahu diri kamu, pakai bahasa Jawa lah. Terus Pak ini kenapa nih, Pak Wawan kenapa gitu, Pak Wawan kenapa gitu. Kita ceritain secara runtut. Pas kita cerita runtut itu Bang, ternyata anak kecil sama setan-setan tadi udah ada di pinggiran bis depan. Jadi pas aku lagi cerita nih, lagi kayak ngelingkar gitu kan, kayak diskusi kayak gitu. Ini mah jadi kayak gini. Tiba-tiba udah selesai cerita itu kan. Oh, alah aku kayak ngapusi wae. Alah kamu bohong tuh. Pas kita udah selesai diskusi itu, maksudnya cerita kayak gitu. Tiba di bis ini bis di kaca sebelah sini itu udah ada pocongnya tadi, pocongnya 4 atau 3 gitu. Sama kuntilanaknya 2 sama anak kecil 5. Ngeliatin kayak gini. Di depan bis, di tepi jalan. Itu pada lihat semua? Pada lihat semua. Itu ada saksi jauh banyak banget itu. Pasti orang yang Pak supir yang di Jepara sama yang bis Jepara yang saya tumpangin sama Pak Wawan pasti tahu ini. Itu saksi. Itu pocongnya gimana? Pocong itu kebetulan putih doang Bang. Cuma kuntilanaknya itu rambutnya nutupin wajahnya kayak gitu. Yang serem, ya namanya juga setan kayak gitu kan Bang. Serem gitu, pocong, kuntilanak, terus kayak foto keluarga gitu. Anak kecil 5 di tengah-tengahnya. Langsung mungkin dia ngasih sambutan kali, terima kasih. langsung yang awalnya nepi langsung ngebut supirnya. Kalau Abang tahu, jadi supir-supir Jepara, bis-bis antar kota antar provinsi itu biasanya pada nyetel dangdut di bis. Sampai tujuan itu pasti nyetel dangdut. Iya. Habis penampakan itu, nyetel Hadat Alwi Bang.
Sholawatan. Ini auto tobat atau gimana bisa lihat penampakan kayak gini. Sampai saya sampai di Jepara itu. Masih setel sholawatan. Itu total jadi berapa orang yang lihat penampakan saat itu? Personelnya 3 bis, terus penumpangnya 6. 9. Itu kisah warung jin yang ada di Alas Roban itu. Jadi mungkin karena kebanyakan sekarang udah ada tol kan Bang ya. Jadi banyak yang orang pada lewat itu nggak di Alas Roban karena cepatnya tuh di tol. Tapi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan pengen kepo tentang gimana seremnya Alas Roban, silahkan lewat jalur utara kalau nggak selatan dah. Seru. Nah akhirnya kan setelah lihat penampakan pasang lagu sholawatan tuh. Iya. Itu keluar dari Alas Roban ini berapa lama setelah kejadian itu? Kurang tahu sih Bang. Cuma pokoknya ngebut pokoknya Bang. Bis itu ngebut. Karena mungkin kan awalnya supir itu kan sempat nggak percaya 2 kali sih Bang. Saya ceritain waktu pertama kenal sama anak kecil 5 itu suruh syahadat sama suruh ayat kursi nggak mau. Hanya pas disuruh saya suruh syahadat sama ayat kursi mau, baru bisa bisnya. Setelah habis itu saya cerita lagi kan kejadian warung itu, nggak percaya lagi. Tapi setelah lihat kejadian di pinggir sebelah kiri kaca bis, ada penampakan pocong kuntilanak sama anak kecil 5 tadi, akhirnya percaya dia. Diem aja di pinggiran bis. Yang connect itu yang awalnya di pinggiran bis, langsung di tengah. Nggak berani deket pintu. Selama di Alas Roban itu. Nggak bisa tidur sampai Jepara Bang. Akhirnya nyampe jam berapa tuh? Jam 5-an. Udah nggak ada hal-hal apa-apa lagi? Udah nggak ada hal apa-apa lagi. Tapi itu pada nggak bisa tidur semua Bang. Bayangin ya itu kejadian jam 1 sampai jam 5-an kan enaknya tidur Bang. Nggak ada yang bisa tidur semua. Nyetel sholawatan agak kenceng. Pada auto tobat semua di situ. Berarti nggak diikutin ya setelahnya ya? Alhamdulillah nggak diikutin. Pak Wawan gimana? Aman? Pak Wawan sekarang alhamdulillah sehat. Nggak diikutin juga dia? Nggak diikutin. Cuma dia agak trauma itu naik bis itu. Sekarang naik kereta terus dia. Saya sudah kemarin sempat terakhir ketemu waktu saya saya dari Jepara ke Jakarta kan. Sempat kontak-kontakan lagi sama Pak Wawan gitu. Pak saya mau ke Jakarta nih, mau ikut gak gitu kan. Mau ada urusan lagi gak di Jakarta gitu. Abis itu, enggak aku naik kereta aja gitu. Saya trauma gitu kan naik bis gitu. Kalau siapa tahu nih kereta gak ada penampakan atau apaan. Ini lo lihat lukaku, berdarah kayak gini, video callan dulu. Akhirnya naik kereta, dia trauma sama kejadian itu. Berarti sampai sekarang berhubungannya sama Pak Wawan doang? Ya. Yang karena pada enggak? waktu itu kan saya takut Bang. Takutnya kejadian dia diikutin atau Kenapa? Kan saya turun duluan Bang sama Pak Wawan itu. Saya turun duluan. Pak ini ada nomor kontak saya gitu kan. Saya nggak pengen nomor kontak kamu gitu. Ngajak makan mau dikasih warung jin kayak gitu gitu. Dia gitu. Yaudah Pak saya minta nomornya jenengan aja gitu kan. Buat takutnya nggak kejadian kenapa lagi gitu. Saya ini Bang takutnya ada yang ngikutin atau apa jadinya. Saya lihat sih belum di bis itu nggak ada, takutnya kalau udah sampai turun di bis ada salah satu anak kalau nggak pocong ngikutin Bang. Jadinya ya sampai sekarang kontak-kontaknya sama Pak Wawan itu. Ya barangkali nih pada nonton ya supirnya, connect-nya atau penumpang pada saat itu boleh banget komen nih. Ya boleh silahkan. Komen nanti siapa tahu kita undang juga versinya dia nih. Atau Pak Wawannya kali ya. Iya Pak Wawan udah tua Pak. Udah tua ya. Udah tua banget itu udah umur 50 sekitar 60-an lah. 60-an ya. Iya. Oke deh nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Bian ya. Ternyata dia pernah mampir ke warung jin di Alas Roban. Karena kan emang selama ini tuh yang beredar kan cerita-ceritanya. Terus juga mungkin film-filmnya yang kita tonton gitu kan. Iya benar. Nah ternyata hari ini gue berhasil nemuin nih buat kalian nih pengalaman dari Mas Bian nih yang pernah mampir ke warung jin. Nah sebelum gue tanya-tanya nih, misalnya ada dari kalian juga yang punya pengalaman kayak penumpangnya atau bahkan supir busnya atau connect, supir truk. Boleh banget ya komen di bawah, siapa tahu nanti bisa diundang ke Om Mamat. Benar. Nah, Mas Bian berarti ini sering ya
pulang pergi ke Jepara ya? Sebenarnya setelah COVID ini kan dari dari pulang Jakarta ke Jepara. Saya awal COVID bulan Oktober 2020 lah. Itu saya pulang ke Jepara. Saya kerja di Jepara. Tapi kalau ada urusan karena kampus saya di daerah Tangerang Selatan, jadi saya bolak-balik ke Jakarta itu. Tapi ya naik bis itu, saya masih nggak trauma juga karena udah lewat tol sekarang Bang. Oh, udah nggak ke Udah nggak lewat Alas Roban ya? lagi. Karena Tapi dulu berarti sempat sering lewat Alas Roban? sering dulu, sering. Karena kalau mau pulang pasti lewat Alas Roban. Ada lagi tuh pengalaman horornya? So far sih nggak ada Bang sebelum warung jin Alas Roban itu Bang. Paling cuma ngeliat-ngeliat doang gitu? Iya ngeliat doang kayak, wih ada pocong lewat gitu, wih kuntilanak lewat. Lewat Saya gimana tungguin, ya? Lewat gimana ya? Kak, di tengah-tengah jalan itu kayak kesini kesono, nyebrang jalan kayak gitu. Tapi terbang gitu? Melayang? Dia terbang melayang kayak gitu. Saya itu mah bukan nungguin kuntilanaknya Bang. Katanya kalau nggak ada elang, harimau, kalau nggak kayak monyet-monyet gitu di Alas Roban. Saya nungguin itu malah penampakan kayak hewan-hewan gitu. Malah ngelihatnya, lah pocong, kuntilanak, lah gitu. Kayak pengen tahu aja sih kan Alas Roban itu kan masih belum terlalu terekspos juga kan. Jadi masih banyak hewan-hewan yang makanya saya kepo itu. Maksudnya hewan nyata kan? Hewan nyata. Bukan siluman kan? Bukan, yang saya tungguin malah hewan-hewan nyata itu. Tapi pernah setelah kejadian warung jin itu lewat situ lagi terus penasaran lihat ada warung? Pernah. Saya waktu itu ada tugas di daerah Brebes. Saya itu ada kegiatan di Brebes, saya lewat ini naik bis juga. Naik bis Semarang Brebes lah. Lewat Alas Roban itu Bang. Karena kan bisnya itu kan kalau yang yang patas yang AC lewat tol. Kalau yang bis ekonomi biasa itu pakai lewat Alas Roban. Nah, itu malam-malam lewat Alas Roban. Nggak kenapa-napa. Cuma emang karena lewat-lewat itu doang penampakan itu yang kuntilanak pocong lewat. Nah, itu doang Bang. Selama itu mampir ke warung lagi nggak ada. Tapi nggak pernah lihat ya, loh warung yang itu Nah, nemu saya sempat gitu. itu temuin masih ada. Warungnya? Loh, itu warung beneran berarti? Nah, saya pikir itu tiap saya lewat itu ketika udah lewat situ kira masih ada warungnya nggak ya? Tetapi masih ada. Itu entah penglihatan saya atau kayak gimana. Tapi dengan yang lampu kuningnya gitu? Iya, tapi saya yakin itu cuma bisa saya ngelihat. Oh, yang lain nggak gitu? Yang lain nggak. Soalnya kan kebanyakan itu kan lampunya udah pada putih semua Bang. Otomatis orang-orang pada milih kan warung yang lebih terang di dekat jalan ketimbang yang itu. Kok saya lihat kok masih ada warung itu gitu loh. Dan saya mikir nggak mungkin itu dia warung beneran gitu. Soalnya nggak mungkin warung sampai sebegitu banyaknya setan sampai ngejar-ngejar saya kayak gitu loh. Penglaris pun nggak sampai segitu banyaknya penglaris setan segitu banyaknya. Oh, pernah juga makan di warung penglaris? Oh pernah, jelas. Jadi untuk pengingat aja sih kalau orang-orang yang pengen makan di warung penglaris itu karena saya bisa ngelihat lah Bang ya. Jadi pernah tuh makan bakso pakai kuali gitu kan. Di centongnya itu ada kayak tali Bang. Kelihatan tuh? Itu beneran. Kelihatan, itu orang-orang lain bisa ngelihat juga tali itu. Ternyata pas saya makan centongnya nih? Centong yang buat kuahnya tuh. Ada talinya? Ada talinya di ini. Diikat-ikat gitu? Diikat-ikat gitu. Saya pikir ini tali apaan gitu, centongnya buat apa gitu kan. Terus yang yang buat bakso itu kan kayak jaring-jaring Bang. Ya. Nah itu ada karena jaring-jaringnya itu bolong, dikasih rafia. Tali rafia kayak gitu. Saya kira mungkin karena emang lagi nggak bisa beli ininya kali. Pas lagi duduk itu sama teman saya Bang, lagi duduk. Saya ngelihat di gerobaknya itu pocong, mukanya ya ada mukanya cuma kapas-kapas doang, tapi mulutnya lebar gini. Netes Bang itu dari luar ke situ Bang. Jadi ngomong-ngomongan itu dilihat juga sama sampean ya? Iya. Dan si pocong itu nggak, kalau saya ngeliatin. Habis itu dia langsung mingkem. Pindah lain nggak makan lagi. Jadi kalau misalkan kalau warung-warung penglaris itu kelihatannya sih mungkin ketika warungnya itu agak jorok Bang, tapi rame. Bukan karena itu menurut saya itu bukan karena ramenya, bukan karena rame enaknya, tapi karena
penglarisnya. Itu yang saya ketahui. Kalau warungnya jorok banget, terus rame, nggak normal gitu lah bang, nggak kayak warung-warung biasanya. Itu bisa patut dicurigain penglaris itu. Saya bukan fitnah atau apa, karena emang kata di penglihatan saya kayak gitu. Nah, Mas Bian ini kayaknya kan punya banyak cerita horor ya. Kalau kalian pengen kita undang lagi nih, komen dulu sampai 5.000, nanti bakal kita undang lagi. Siap. Nah, kita balik lagi ke Alas Roban nih bang. Itu kan maksudnya kan nggak semuanya ya. Pengalaman horor kan bisa ada di mana aja ya. Benar. Kebetulan Mas Bian ngalamin di Alas Roban. Di Alas Roban. Di rumah sendiri juga bisa ngalamin kan? Bisa pasti. Bahkan gue juga pernah di rumah sendiri. Jadi bukan masalah tempatnya ya, karena emang kebetulan aja di sana. Penampakan kayak gitu. Ya walau berita-beritanya sebenarnya banyak juga ya. Yang di Alas Roban. Cerita gitu ya. Iya. Kalau jujur sih gue juga belum pernah lewat sih. Ya, nyobain. Alas Roban. Ya nanti pengen deh. Siap. Ya. Ya jalur lama ya bang ya. Iya. Jangan lewat tol dulu. Kalau dari keluar. Jadi gimana sih Dena Alas Roban itu? Apa ya bang? Kalau misalnya kita masuk ke Batang itu ada 2 jalur bang, pisah bang. Setahu saya kayak gitu. Jadi ada jalur utara sama jalur selatan. Jalur utara tuh buat apa? Jalur lama itu bang kayaknya bang. Tapi sama tujuannya? Tujuannya sama, keluar Batang mau ke arah kota selanjutnya. Oh, jadi ada jalur lama, ada jalur baru. Kenapa masih lewat jalur lama? Nggak tahu bisnya bang. Karena mungkin saya juga kurang tahu, saya lupa nanyain juga ke supirnya sih. Tapi emang kebetulan lewat di jalur lama. Pada saat itu ya. Nggak, kalau menurut lu bedanya apa jalur lama sama jalur baru? Oh, ke jalur baru. Apakah jalur lama memang lebih lama bang? Lebih lama. Kalau jalur baru itu agak cepat. Oh. Jadi jalur lama, jalur baru, sama jalur tol. Jadi bisa 3 kalau jalur tol. Tapi sampai hari ini masih banyak juga yang lewat jalur lama. Ini kalau misalkan ada truk-truk yang nggak bisa kan bayar tol kan mahal ya dari Semarang ke Jakarta. Tapi kalau misalkan tol yang nggak cukup kan pada lewat jalur Pantura bang. Kalau misalkan tol yang nggak cukup pasti lewat jalur Pantura lewat ini. Tapi kan ada yang jalur baru. Kenapa dia ngambil jalur lama? Kayaknya tuh jalur barunya itu mungkin karena sempit. Kalau jalur lama kan agak lebar bang. Oh, ya pasti ada alasannya kan? Ya pasti dibagi. Apalagi dulu kan jalur Batang itu kan. Apa jalur baru macet kali? Enggak macet. Oh, enggak. Alas Roban nggak pernah macet bang. Macet ya? Iya nggak macet. Nanjak aja bang. Jadi yang kalau kayak di puncak kan macet tuh. Aduh, 17 jam kemarin. Iya. Orang-orang Jakarta ke puncak. Nah, kalau Alas Roban jadi nggak pernah macet ya? Nggak pernah. Mungkin Jadi karena macetnya mungkin itu ini ya. macetnya kalau ada truk nggak bisa nanjak, itu macet di belakang. Itu yang bahaya juga. Oke, jadi lebih ke sana mungkin ya alasannya ya. Oke deh, makasih Mas Bian nih udah mampir ke RJ5 jauh-jauh dari Jepara ya. Ini khusus buat kalian nih guys. Jangan lupa juga mampir ke Twitternya di mana @bian ini suka cerita-cerita horor. Apa bang? @bian_sabil1. Nanti gue taruh juga linknya di deskripsi, di mana Doi aktivis juga nih, mantep nih. Memang sepertinya ada kesamaan ya antara horor sama politik ya. Kalau pengalaman tahun-tahun ini serem bang. Pengalaman horor itu ketika ketemu setan tuh horornya di situ gitu. Nah, kalau politik itu ketika kebijakan yang merugikan rakyat banyak baru itu horor. Serem. Oke deh, kita di Wakanda bang ya? Ya nggak, di Wakanda. Iya di Wakanda ya. Ya kita sudahi saja lah video kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.